Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali pagi ini dengan rangkaian informasi tentunya. Dan pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan topik-topik terkini bersama dengan narasumber-narasumber kompeten di bidangnya. Dan juga nanti Anda bisa ikut bergabung di via telepon dan juga WhatsApp-nya RRI Singaraja. Acara ini juga bisa Anda saksikan langsung melalui RRI Singaraja Official di live streamingnya YouTube RRI. Dan pendengar, pagi ini kita masih berbicara terkait dengan penyakit tidak menular ya, karena memang jika berbicara penyakit tidak menular ini ada yang mengintai, yaitu kehilangan nyawa. Dan bahkan dari data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, itu salah satu yang membunuh paling besar itu adalah penyakit tidak menular ini. Dan bahkan bukan untuk usia lanjut saja begitu, tapi anak-anak muda juga banyak sekali yang mengidap penyakit tidak menular. Dan apa yang terjadi, what's wrong begitu ya, apa yang memang perlu kita pahami dari fenomena yang terjadi saat ini di dunia. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan kedua narasumber yang hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Ada Dr. Putu Sukedane, IVOK Fiskua, anggota Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir, Dokter. Terima kasih ya, Dok, di tengah kesibukannya udah menyempatkan diri untuk hadir di RRI. Siap. Dan nanti juga kita akan membahas terkait dengan pola hidup begitu ya. Apakah memang PTM ini ada hubungannya dengan pola hidup? Tentunya dengan ahli gizi RSUD Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Eka Subiarta SST. Om Swastiastu, Pak Eka. Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir ya Pak Eka ya, di tengah kesibukannya luar biasa ini menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI. Baik, saya mau ke
Dokter Suke dulu. Dok, ini ada fenomena yang sangat menarik ya, karena saya melakukan liputan yang cukup mendalam tentang ini begitu. Ya. Jadi saya mendatangi beberapa food court di Singaraja. Nah, seperti yang kita tahu kalau di food court itu kan yang dijual kan makanan-makanan cepat saji, kemudian makanan praktis yang menarik, padahal kita belum tahu nilai gizinya seperti apa. Dan yang membuat kita tergelitik adalah yang sering datang ke sana itu adalah anak-anak muda. Oke. Datangnya juga tidak seminggu satu kali, setiap hari, Dok. Dan menghabiskan banyak waktu nongkrong di sana. Bahkan yang mengejutkan, omset tukang parkirnya aja sampai 500.000 per hari. Oh, oke. Dalam satu food court begitu ya. Artinya pola hidup anak-anak remaja kita kan memang menyukai makanan-makanan yang praktis, kemudian cepat saji dan lain-lain. Ini kalau dari sisi kesehatannya, Dok, dikonsumsi setiap hari dan terus-menerus, apa dampaknya? Oke, bagus sekali ya. Kakak sampai melakukan kajian ke food court. Satu sisi saya mendengar tadi itu bersyukur, satu sisi kurang bersyukur. Kita mulai dengan yang bersyukur. Oke, artinya ketika sampai Astungkar tukang parkir dapat 500.000 per hari, satu sisi kita senang ya, berarti tingkat ekonominya dia cukup ya, dia dan juga teman-teman sekalian. Dan tentunya juga kita bersyukur satu sisi para remaja masih bisa keluar rumah, artinya dia masih cukup sehat. Nah, yang kurang bersyukurnya mungkin perlu kita kaji juga, Kak Rizka dan juga teman-teman. Ini saya harus hati-hati betul nih ngomongnya. Iya. Karena ini satu sisi tentang kesehatan, satu sisi ekonomi nih. Iya. Kami coba bisa menghimbau untuk saat ini teman-teman yang remaja, karena saya juga pernah remaja dulu. Makanan yang kita makan kalau menurut guru-guru kami akan mempengaruhi kita sendiri, baik dari sudut pandang kesehatan maupun psikis kita. Jadi kalau teman-teman remaja ada waktu untuk ke food court, tolong juga sempatkan waktu untuk olahraga. Nomor 1, nomor 2, kalau teman-teman ada waktu untuk food court, ada suatu hal yang sangat penting kita lakukan juga. Cek juga apakah makanan-makanan yang kalau benar apa yang kata kakak tadi, ada izin BPOM nggak makanannya. Jangan sampai makanan itu tidak ada izin BPOM. Kemudian kalaupun misalnya makanan cepat saji yang lain, anggaplah itu kopi dan lain sebagainya, itu ditakar-takar, karena kopi misalnya itu ada efek positif, ada efek kurang positifnya. Agak lebih banyak juga minum airnya, karena sebenarnya tubuh kita sebagian besar itu terdiri dari air. Jadi teman-teman remaja kalau misalnya ke tempat food court juga, itu bagus, tapi minum air juga. Dicek juga makanan-makanan yang teman-teman makan. Nah, itu yang bisa saya bantu sampaikan. Ada baiknya juga. Seminggu yang lalu saya ke kebun. Di kebun itu ada singkong. Mungkin teman-teman pernah lihat singkongnya itu ada warna putih, ada warna kuning. Nah, mungkin sempatkan waktu juga kita ke kebun teman-teman. Karena sebenarnya alam kita ini sudah sangat bagus sekali untuk menyediakan makanan yang alami, makanan yang sehat untuk kita. Ya, singkong itu jangan merasa juga baru makan singkong kita kayaknya kelihatan nistu sekali, tidak. Yang penting itu tubuh kita juga bisa lebih sehat. Itu Kak. Jadi saya benar-benar harus hati-hati sekali dari sudut pandang ekonomi dan juga sudut pandang kesehatan. Nah, itu perlu dicek juga. Bagai dua mata pisau ya, Dok ya. Iya, betul. Jika berbicara tentang ini, satu pertumbuhan ekonomi yang masif, satu juga ini mengancam kesehatan masyarakat gitu ya. Tapi tadi itu menarik, dokter katakan kita cek dulu makanan ini ada izin nggak dari BPOM, ada surat resmi nggak dari BPOM boleh beredar atau tidak begitu ya. Oke, saya mau ke Pak Eka. Pak Eka, kalau melihat fenomena saat ini dan tadi disinggung tentang makanan gitu kan, sebenarnya kalau memang bertumbuhnya UMKM kan tidak ada masalah sebenarnya, tapi kita sebagai masyarakat yang harus tahu apa sih yang bagus untuk tubuh kita dan tidak untuk tubuh kita begitu. Dengan makanan cepat saji saat ini, kemudian maraknya penyakit tidak menular seperti misalnya kolesterol dan lain-lainnya itu, apalagi menyerang anak muda, itu keprihatinannya saat ini sejauh mana sih Pak? Kalau dari ahli gizi melihat, karena Bapak kan sering ketemu dengan pasien juga begitu ya. Nah, ini bagaimana Pak Eka? Oke, terima kasih Kak ya. Jadi ini seru perbincangan kita pagi ini ya. Karena dari survei dulu, kenyataan fakta yang ada di lapangan, kita tarik fenomenanya seperti apa, baru kita telusuri ya. Jadi kalau dari sudut pandang
kami di ahli gizi terkait dengan pola yang anak muda lakukan sekarang, memang bukan dalam artian kita tidak boleh konsumsi, bukan. Kita harus garis bawahi itu. Nah, dari segi ekonomi yang seperti Dok Suke bilang, banyak ada food court, alur ekonomi juga bergeliat. Nah, di tengah keadaan ekonomi kita yang sekarang ini itu patut disyukuri. Nah, cuma fenomena yang sekarang terjadi adalah kita kadang lupa. Kita kadang lupa dalam artian rem kita masih blong. Ya. Di food court ataupun makanan cepat saji, nah itu banyak ada makanan yang notabene kandungan gula garam lemaknya berlebih. Nah, kadang kita menyikapinya seperti apa dari kami sudut pandang ahli gizi, bahwa ada sebenarnya pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak dalam sehari. Ya. Nah, kita anak muda sekarang kebanyakan nongkrongnya lama, konsumsinya yang fast food, dan ini setiap hari. Nah, itulah kurang pasnya. Kalau misalnya kita pakai frekuensi atau ringnya, sebulan 2 atau 3 kali dah maksimal, is okay, enggak masalah. Di lain hari, di sebelum kita nongkrong dan lain sebagainya, mungkin kita sweet, sempetin olahraga. Nah, dari sudut pandang usia atau remaja itu kan sekarang kita di Singaraja surplus ada untuk olahraga. Tapi kadang kita merubah kebiasaan untuk olahraga itu yang jarang. Apalagi sarana area olahraga kita banyak. Kadang kita menyisihkan waktu untuk olahraga itu jarang. Kenapa? Karena gaya hidup sekarang adalah kebanyakan sedentari. Jadi kebanyakan di belakang meja, kebanyakan duduk, jadi geraknya kurang. Nah, harusnya kalau kita bicara olahraga yang bagus itu kan sifatnya adalah baik, benar, terukur dan teratur. Jadi kalau kita ini simpelkan sebenarnya Kak ya, cukup 30 menit sehari cukup. Jogging sama teman, kita kan nongkrong juga, tapi nongkrongnya apa? Nongkrongnya sambil olahraga, kan nggak apa-apa. Nah, yang sekarang memang kasusnya seperti itu. Nah, di tempat saya praktek pun banyak sekarang ring umurnya kisaran 30 sampai 40 tahun. Ini banyak yang sakit, Kak. Ini sementara kalau kita dilihat dari metabolisme tubuh kan seharusnya di umur 30-40 ini metabolisme masih sangat bagus, pembakaran lemak dan lain sebagainya masih sangat bagus. Harusnya tidak ada problem seperti ini, apalagi penyakit tidak menular. Harusnya tidak ada. Nah, kenapa ada? Ya karena gaya hidup tadi, ya sedentari, gaya konsumsi gula garam lemak yang berlebih. Ini yang menyebabkan. Perlu saya ulangi dan garis bawahi, bukan tidak boleh. Kadang kita ngeremnya lupa. Baik. Ini yang menarik, boleh dikonsumsi tapi harus ada remnya gitu ya. Benar. Dan ini juga menarik, kemarin kami beberapa waktu lalu juga sempat mewawancarai Dr. Parne Ariante selaku Ketua IDI. Beliau menyebut dari data BPJS justru yang mengkhawatirkan adalah coveragenya untuk penyakit tidak menular itu hampir mendekati 80%, Dr. Suke. Nah, ini faktanya apakah memang seperti itu atau bagaimana kalau dari dokter yang bertemu dengan pasien setiap harinya? Ya, ini keren juga pertanyaannya. Jadi memang kebetulan saya tugas di rumah sakit. Jadi permasalahan penyakit tidak menular itu memang seperti itu adanya. Data itu memang seperti itu adanya. Dari pusat pun seperti itu. Dari BPJS tingkat nasional, provinsi dan juga cabang. Bahkan di lingkungan kita sendiri di rumah sakit itu orang cuci darah itu sudah mulai ini usia-usia di bawah 30 tahun. Sudah mulai. Kemudian yang paling ngenes sekali juga pun karena pola makan juga dan kurang minum. Ini asam urat udah mulai nih di bawah 30. Iya, udah mulai. Kemudian semakin tinggi asam uratnya cuci darah. Nah, ini yang kenyataan yang kami ketemukan di lapangan. Jadi data-data yang ada di internet itu benar adanya, gitu ya. Jadi itu pertama. Yang kedua,
seperti Bli Subi sampaikan tadi, remnya itu kita mesti ingat-ingat lagi ya. Jadi kita pilih sesuatu yang kita senangi, tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan. Contoh bagi saya sendiri, kalau saya sama teman-teman ID itu biasanya Selasa, Jumat olahraga sama teman-teman. Bahkan nanti sore pun kita nanti di lapangan Undiksa olahraga sama langsung ya nan raga orang olahraga sing olahraga. Iya. Omong kosong lah Deno. Iya. Terus nomor 2, kalau kami di tempat kami sudah mulai mengurangi yang gula-gula. Jadi kita lebih ke makanan-makanan yang alami. Jaje sele, kemudian ubi. Back to nature. Memang back to nature tuh kalau saya baca di buku itu waktu SD saya sudah baca. Jadi akan suatu saat nanti manusia akan kembali cari bidan. Lebih memilih makan makanan yang alami karena situasi seperti ini adanya. Mulai banyak penyakit yang tidak menular. Dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang beban, sebelum 30-40 tahun misalnya sudah terkena penyakit tidak menular, pasti akan mempengaruhi juga kinerja bekerja, pasti mempengaruhi ekonominya juga. Seperti itu Kak. Jadi ini temanya emang cukup seru ini. Silakan nanti. Iya, ini kembali ke makanan alami. Kak Eka, justru sekarang makanan alami yang justru mahal ya? Yes. Jika dibandingkan dengan makanan-makanan yang fast food yang banyak ada di pasaran dan lain-lain. Coba aja kita misalnya datang ke salah satu toko penjual makanan internasional begitu ya. Peptit gitu. Itu kalau beli edamame aja itu mahal banget gitu kan. Padahal itu bahan yang kalau kita datang ke kebun aja, kalau kata dokter Suke banyak ada di kebun, tinggal direbus gitu. Nah, ini memang kenyataannya seperti ini. Kalau dari pasien-pasien yang datang ke Pak Eka ini, apakah memang keluhannya sama seperti apa yang disampaikan tadi dokter Suke atau bagaimana ini Pak Eka? Oke, menarik ya. Ini kebetulan saya sedikit orangnya agak ulik ya. Jadi kalau ada pasien yang konsul saya buat datanya, rekapan berapa sih berat badannya, apa tingginya dan bla blanya, kayak database saya buat. Saya rekap setahun tuh saya kelompokin, ini sakitnya di kisaran umur berapa, diagnosanya apa, saya buat. Bukan untuk kita publish sih, jadi buat kita jadikan acuan untuk kedepannya seperti apa kita memplanningkan tips-tips dan lain sebagainya. Atau mungkin kita kebetulan Dr. Suke juga senang edukasi, jadi kita menyampaikan itu biar balance ya. Nah, dari segi umur yang tadi saya bilang, saya sedikit kadang wah kok umur segini ya udah sakit. Nah, mungkin Dr. Umur Suke, berapa itu kira-kira Pak Eka? saya ketemu kasus 2-3 orang umur 21-an, ada di bawah 20. Ini sudah PTM-nya lumayan. Saya mikirnya wah kok bisa umur segini ya PTM, kenapa? Nah, tentu kita harus close check balik ke belakang. Kenapa ini kok begini? Terus lagi ketemu, oh ternyata pola makan dari awal bermasalah. Nah, perlu ya kita ingat bahwa pola makan tuh sing cara ngepak tabi, jani pakpak jani lalah ndak. Sekarang dimakan sekarang pedas gitu. Pola makan tuh 5-10 tahun tuh baru kelihatan. Oh, yang sekarang contoh kecil, banyak tidak suka sayur dan buah. Tidak suka. Bukan tidak alergi. Kalau alergi mungkin beda kasus Dok ya. Ini tidak suka. Berarti kan sebenarnya mereka itu kurang salah cara pengenalan terhadap produk ini. Ini berimbas terus. Kita tahu bahwa sayur dan buah ini fungsinya banyak, vitaminnya banyak, seratnya banyak, memaksimalkan penyerapan. Nah, ini yang nggak masuk ke dalam tubuh. Lah, gimana kita mau penyerapan yang maksimal? Iya, betul. Kedua, kalau lihat tren kasus di tahun 2024, ada 3 besar yang saya juga bikin bengong. Wah, ini ternyata kelompoknya masuk di penyakit tidak menular semua ini. Ada diabetes, ada kolesterol, ada lambung.
lambung itu lebih banyak kemah gitu Iya, ya. Sekarang kan banyak yang aduh GERD. GERD anxiety. Ini penyumbangnya ke sini. Iya. Sama halnya dengan diabetes. Sekarang banyak juga kasus tidak punya gen tapi dia kena. Jadi bapak, ibu, orang tua, kakek, nenek, keluarganya nggak ada punya, dia kena. Kenapa? Contoh, saya cerita sedikit padahal persoalannya sepele dia itu. Dia anak muda umur 23, 24 seingat yang dia itu suka nongkrong. Ya. Nongkrong salah satunya yang fenomena sekarang Di food court. Iya. Fast food, ada food court. Makan, habis makan jam 11.30 12 dia pulang, sampai rumah mau cuci muka dia ke dapur. Ya. Oh, kasihan nih kok nasinya masih. Dia konsumsi. Oh, daripada kebuang kita makan aja makan. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu kan. Oke. Besoknya lagi berulang. Nah, orang tuanya karena lihat anaknya pulang habis nongkrong makan, justru dibuatkan berlebih makannya. Jadi ini fenomenanya terus berlangsung. Akhirnya dia masuk ke ciri-ciri klasik orang diabetes, sering kencing, berat badannya loss terlalu banyak. Saya mikirnya, saya konsultasi, ingat waktu itu hampir sejam lebih loh untuk mentris ini, kenapa ini bisa terjadi. Iya. Akhirnya ketemu, oh pola makannya gak bagus nih. Habis makan dia langsung tidur. Ini terus berlangsung, terus. Oke. Muaranya adalah PTM. Iya, muaranya PTM. Makanya ini maksudnya di diabetes. Iya. Sama halnya dengan lambung juga. Banyak sekarang kenapa kehidupan gaya hidup sedentari yang saya bilang tadi, stresor banyak di belakang meja, kurang aktivitas fisik. Jadi ini berakibat apa? Stres. Pada saat stres, hormon untuk produksi asam lambung ini akan diganggu. Ya. Meskipun kita pola makannya sehat. Jadi hormonnya ini akan naik turun. Yang sekarang banyak terjadi adalah GERD anxiety. Keluhan di lambung yang disebabkan karena faktor kecemasan, karena faktor stresor tingkat tinggi. Nah, gimana mengatasinya ini? Sebenarnya caranya simple, Kak. Ya. Kita olahraga. Cuma kadang kita salah mengartikan, Pak saya di rumah udah gerak, Pak saya di tempat kerja sudah gerak, sudah bemesu peluh gitu istilahnya ada orang. Itu masuk olahraga enggak? Nah, kalau kita bilang klasifikasi masuk olahraga itu belum. Kalau olahraga kita harus gerakannya teratur, kita konsen untuk olahraga. Sempetin waktu 30 menit. Otomatis tapi stresor dan di sini akan minimal. Dengan ini minimal, keluhan lambung juga akan teratasi. Oke, baik. Itu 3 stasi yang mungkin saya sendiri bikin bengong. Kenapa ini bisa terjadi di umur muda? Kegiatannya simpel, tapi pada saat dilakukan mager, Dokter Suke. Ini tadi menarik yang Pak Eka sampaikan adalah ternyata PTM-nya ada di usia 21 tahun. Tadi Dokter Suke juga mengatakan banyak yang udah cuci darah di usia 20-an begitu ya. Namun mungkin masyarakat juga masih bertanya, apakah semenyeramkan itu PTM? Apakah tidak bisa sembuh? Misalnya seperti itu ya. Nah, seberapa mengkhawatirkan sih sebenarnya penyakit-penyakit yang termasuk dalam kategori PTM ini dapat merenggut nyawa seorang manusia, dokter? Jadi penyakit tidak menular itu selain saya tambahkan data yang beli Subi tadi itu, sebenarnya kalau di tingkat provinsi Bali itu nomor 1 justru hipertensi. Habis itu kencing manis memang. Kemudian ada juga lagi nih sekarang yang kanker di Subi. Ya, jadi salah satu itu yang concern sekali kita gemakan untuk masyarakat. Memang untuk menyebabkan kematian penyakit tidak menularnya ini perlu proses rata-rata. Nah, contoh sekarang kena kencing manis agak jarang tabik kulon besok meninggal. Sekarang kena hipertensi tabik kulon baru diagnosis nikinya besok langsung meninggal. Itu saya belum menemukan data yang banyak sekali itu jadi. Tetapi jeleknya nih sekarang nih. Mulai dari hipertensi. Hipertensi fenomenanya itu adalah nyeri kepala belakang baru mau berobat. Padahal itu 10% kasus, 100 orang yang kena hipertensi, 10 orang sampai 15 orang yang seperti itu keluhannya. Sisanya itu silent killer, sehingga ada keluhan,
tiba-tiba kena serangan jantung, kena stroke, itu jelek nih. Itu pertama. Kalau sudah kena serangan jantung, tapi kulun agak sedikit yang bisa bertahan langsung hidup. Rata-rata kalau serangan jantung tuh apalagi terlambat, misalnya lama dapat penanganan, kalau menurut penelitian ya 10 menit sampai 15 menit tidak dapatkan penanganan yang optimal, meninggal. Jadi sebenarnya kalau kapan kita meninggal ya 10 sampai 15 menit lagi dari sekarang sebenarnya, sing jojo sebenarnya. Jadi seperti itu. Nomor 2, sekarang kasus kencing manis misalnya. Kalau kasus kencing manis, jelek nih kencing manis itu adalah ngauin penyakit nelenan ya. Sekarang kena kencing manis diagnosis, habis itu ginjal kena kemudian risiko masih stroke, risiko masih tensi tegeh. Kenapa seperti itu? Ketika gula darahnya tegeh, otomatis peredaran darah juga tidak terlalu lancar. Ginjal tuh sensitif sekali, salah satu organ yang sangat sensitif sekali dia tuh. Perannya sangat besar, perannya sangat penting sekali ya. Makanya ketika ada orang kencing manis tidak rutin dia berobat, tidak rutin dia itu kontrol, artinya njing gula darahnya tegeh-tegeh kan misalnya. Ginjal kau ini apa penyakit ginjal ya? Jadi cuma masalahnya itu sering beranggapan nyana de narobat atau de maksudnya ini anak zat kimia nih. Nah, saya perlu luruskan sedikit sekali di sini. Yang namanya zat kimia itulah kumpulan senyawa-senyawa yang ada di dalam alam ini. Air pun itu zat kimia itu, H2O itu. Kumpulan dari unsur hidrogen dan oksigen. NaCl atau garam yang kita sering gunakan di dapur itu zat kimia itu. NaCl. CO2 itu jangan kira kita memusuhi CO2. CO2 itu penting sekali sebenarnya, cuma pada porsinya. CO2 pun zat kimia. Jadi mohon izin kalau bisa kita sama-sama jangan bodohi masyarakat dengan mengatakan de narobat zat kimia. De narobat zat kimia. Tidak. Kita pun setiap hari pun zat kimia ini. H2O nih pedidi nih dahar tuh ya zat kimia itu. Cuma pada porsinya gitu ya. Jadi pada takaran yang pas. Obat pun kalau misalnya overdosis itu racun itu sebenarnya. Kalau misalnya over cuma ditakar. Para dokter bersama dengan teman-teman fisioterapi, kemudian ahli gizi, asnungkare kita sama-sama tujuannya belia untuk kesehatan masyarakat. Pasti kita takar betul ya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana dengan penyakit lain? Nah, ini yang saya concern sedikit tentang kanker nih. Beberapa kali saya siaran ini tentang kanker. Mirisnya itu adalah, mohon maaf sekali, perilaku seksual kita di bawah 18 tahun itu sudah mulai ada peningkatan. Jadi dengan perilaku seksual di bawah 18 tahun itu mohon izin meningkatkan juga risiko untuk terkena kanker, terutama pada perempuan. Kanker leher rahim itu adalah salah satu penyebab kanker nomor 2 untuk Anda, teman-teman. Dan itu sebenarnya bisa dicegah. Nah, itu, dan ketika itu sudah terjadi, subuh diagnosis kanker, bekewa agak ngobatin. Nah, jadi sebelum itu terjadilah itu bisa dicegah. Satu, mohon izin hati-hati dengan pergaulan. Mohon izin untuk perempuan, hati-hati ketika dirayu laki-laki. Itu juga menjadi salah satu bagian gaya hidup juga ya, dokter ya. Rem. Rem. Itu remnya itu. Rem. Hati-hati dirayu sama laki-laki. Kemudian hati-hati juga teman-teman, pergaulan yang tadi bisa sebenarnya dicegah dengan vaksin. Jadi vaksin leher rahim sudah ada vaksin, tapi kalau kanker payudara belum. Jadi teman-teman itu bisa dilakukan untuk pencegahannya untuk perempuan. Bahkan kemarin ibunya kena kanker, bibitnya kena kanker leher rahim, datang dia untuk vaksin. Nah, itu bagus untuk kita cegah. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Sing langsung jadi rata-rata tuh baru diagnosis langsung tapi kulon meninggal. Tapi time by time, sedikit demi sedikit ampure dia menggerogoti tubuh kita. Gitu sih teman-teman. Oke, baik. Ini juga yang paling menakutkan tadi dokter katakan itu silent killer, gitu kan. Betul. Kebanyakan PTM itu adalah silent killer ya dok. Betul, ya. Tidak merasakan gejala apa-apa, tiba-tiba lemes, abis itu didiagnosa hipertensi. Gitu. Terutama hipertensi itu julukannya itu Adan Len, itu cara Bali itu Adan Len itu silent killer. Silent killer.
Iya, oke. Nah, kalau ada kanker itu bisa dicegah dengan vaksin, walaupun memang ada beberapa kanker yang sampai saat ini belum ada vaksinnya, begitu kan. Namun yang sekarang menjadi kekhawatiran masyarakat untuk kesehatan masyarakat adalah PTM ini. Nah, PTM ini cara mencegahnya dengan seperti apa, begitu kan? Saya mau ke Pak Eka dulu. Oke. Apakah ada vaksin PTM, Dok? Silakan Pak Eka. PTM ya. Ya. Oke. Nyambung ke tadi ya, terkait dengan PTM tadi, terkait dengan diagnosa penyakitnya, kanker, hipertensi dan lain sebagainya. Kalau kita sakit, istilahnya kan janganlah menunggu sakit dulu baru berobat. Ya. Jadi bisa salah satunya kita lakukan adalah cek kesehatan secara berkala. Jadi cek kesehatan secara berkala ini untuk mendeteksi gimana sih sebenarnya di tubuh kita ini, apakah ada keluhan ataupun ada hasil yang paling valid kita adalah cek lab, apakah ada hasil yang naik turun atau gimana, entah per 6 bulan atau per semester atau mungkin setahun sekali. Jadi kita bisa cek kesehatan secara berkala. Kedua, terkait dengan hipertensi tadi. Hipertensi kan memang hipertensi, diabetes itu adalah faktor risikonya. Kalau dari sudut pandang kami itu adalah faktor risikonya. Kalau kayak rumah ini pintunya. Kalau ini sudah ada, ya udah apapun masuk. Mau angin ribut, mau angin badai masuk ke dalam semua. Kenapa? Karena pintunya nggak bagus. Justru ini adalah hal-hal yang kadang kita sepelekan. Nah, terkait juga dengan pencegahannya. Kalau pencegahannya, pengobatan, terapi obat itu posisinya nomor 3. Posisi nomor 2 itu ada di aktivitas fisik kita atau olahraga. Yang posisi pertama adalah pola makan. Jadi ini urutannya. Kadang yang seperti dokter Suko bilang, tiang naruh obat ginjal tiangnya sing KO nyanan. Ini perlu yang kita luruskan. Selama obat itu diminum sesuai dosis, sesuai anjuran, aman. Yang banyak sekarang kan, Dok, ada beli obat, bungkusnya didiemin, dia beli sendiri. Itu banyak sekarang kasus, saya temuin banyak sekarang kasus seperti itu. Pak, beli, tadi nitip beli obat apa? Obat ini. Bukannya harus konsul ke dokter dulu, ke teman-teman nakes dulu. Bagaimana dosis, bagaimana aturannya. Ini banyak, terutama dengan umur-umur yang sudah masuk kategori lansia. Meli obatnya mancing obatnya ini dar sing seger pada dosis dan aturannya beda. Ini banyak terjadi hal-hal seperti ini. Jadi ini banyak sesuatu yang memang kita perlu luruskan terkait dengan timbulnya PTM tadi. Sama halnya dengan pola makan, buah dan sayur. Saya nanti makan sayur, Pak, nanti asam urat saya kambuh. Lah, ini dari mana datang berita? Padahal semua makanan tidak ada yang jelek, kita tidak bisa mendewakan salah satu makanan. Semua makanan punya fungsi buat tubuh kita. Jadi teman-teman semua jangan takut. Kalau konsumsi makanannya bervariasi itu malah lebih bagus daripada yang monoton, Kak. Lebih baik yang bervariasi daripada yang monoton begitu ya. Kemudian apa yang kemudian disuarakan oleh IDI begitu ya untuk bisa mengantisipasi agar PTM ini tidak mengintai masyarakat dan kesehatan masyarakat. Nanti kita akan berbincang kembali bersama dengan kedua narasumber kita. Pendengar, masih bersama dengan Dr. Suke dan juga Kak Eka Subiakta. Kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kanal informasi, inspirasi, terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat
dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi masih dalam dialog Hai Bali Ken bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah bergabung di via telepon kali ini. Silakan untuk Anda yang akan bertanya atau mungkin mempunyai keluhan yang sama atau mungkin mempunyai pertanyaan tentang PTM dan gaya hidup sehat. Ini kita masih bersama dengan Dr. Putu Sukedane, anggota Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Buleleng, dan Bapak Gede Eka Subiarta, SST, Ahli Gizi RSUD Kabupaten Buleleng. Kita sapa pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI. RRI Singaraja Astawa Rimbulan. Oke, Pak Astawa silakan. Bisa disampaikan apa yang ingin ditanyakan? Pak Dokter. Swastiastu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan didengar oleh masyarakat yang berkepentingan. Ya. Kalau yang sehat, yang merasa sakit jangan sungkan-sungkan ke dokter. Tapi yang pertanyaan yang sebenarnya tinggi. Yang umur siang ini kan hampir 78 tahun. Oke. Kalau umur yang 78 itu porsi makannya berapa? Apa 3 kali? Apa 2 kali? Dan itu kapan persisnya harus makan dan tidak makan kapan? Nah itu pertanyaan siang. Terima kasih. Ya. Nanti. Baik. Badannya berapa Pak? Berat badannya berapa Pak Astawa? Pak Astawa? Halo? Ya, berat badannya berapa Pak? Kira-kira jangan dijawab. Malu umur 77 kira-kira 45 jangan. 45. Oke. 55 ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Astawa. Halo. Iya. Kereng-kereng yang itu apa Iya. karena kurang makan apa bagaimana? Iya, baik. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan. Ini dia concern juga sama pola makan begitu ya. Dengan usia hampir 74 tahun, kemudian beratnya 45 kg. Ini untuk pola makannya harus seperti apa? Nanti akan dijawab langsung oleh kedua narasumber. Untuk Anda yang akan bergabung kembali pendengar, kita sapa di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, dengan Pak Anggas di Kebun Tambahan. Silakan Pak. Iya, selamat pagi Bapak narasumber dari dokter.
Ya, begini Pak, ini simpel aja pertanyaan saya kan banyak yang anak muda, tua-tua yang nggak paham tentang aturan kesehatan. Kadang dia beli obat itu tanpa resep dokter. Dan itu pun kan kadang-kadang dia beli jamu itu tidak terlindungi oleh BP POM. Yang sering nanti dia tuh asalkan dia dikasih obat sama temannya dari door to door. Katakanlah mungkin obat stamina itu, mohon maaf sorry. Itu kan tidak terlindungi oleh BP POM, hanya dia itu secara standarisasi mungkin menurut saya tidak tahu kesehatan kurang dong kan. Karena tidak tahu cara penggunanya seperti apa, jam berapa harus pakai, dan umur berapa sih mengkonsumsi obat itu kan oleh BP POM. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, ini kalau misalnya katakan masyarakat di bawah ini biasanya kalau dia mau medical check up itu 3 bulan sekali dia jarang. Tetapi kalau dia masang lutu, kalau dia beli arak dia bisa tiap hari. Kadang-kadang masyarakat yang di bawah itu masyarakat tidak mengetahui. Mestinya dia itu kan tiap minggu harus bisa ngecek darahnya, minimal di sana kan ada suatu apotek Rp2.000 kalau ngecek darah tensinya. Mungkin yang lainnya mungkin sekitar 15.000 dia dipahami sama masyarakat ini. Yang kekurangannya. Yang terakhir Pak, ini tolong nanti diarahkan mungkin dalam pemerintah Kabupaten Buleleng dan BP POM ini bertegas lagi pedagang-pedagang obat PR ini, terutama nanti yang masuk ke kadang-kadang begini Pak, mohon maaf kan ada salah satu bidan atau yang dokter yang ada di desa. Dia itu membeli obat dengan yang murah. Dia yang menjual itu tidak punya standarisasi untuk apoteker. Dia tidak paham hal itu, hanya door aja gitu. Bebas. Inilah perlu ditegaskan untuk membuat tim Pemda Buleleng agar nanti tidak menimbulkan hal yang diinginkan. Itu aja saran dari saya. Baik. Sehat selalu dan temui becek-becek Rayu Raja. Baik. Terima kasih Pak Anggas. Di kubu tambahan satu penelpon lagi di belakang Pak Anggas, kita sapa di 24644. Untuk Anda yang akan bergabung, silakan kami nantikan untuk atensi Anda untuk satu penelpon lagi di Dialog Hai Balik Ken untuk edisi hari ini. Tadi sudah ada Pak Astawa dan juga Pak Anggas. Baik, selagi kita menunggu untuk pendengar lainnya akan bergabung, kita akan tanggapi dulu dari Pak Astawa di Bungkulan. Mungkin Dokter Suke dulu, nanti akan ditambahkan oleh Pak Eka ya. Terkait dengan pertanyaannya, harus berapa kali dalam sehari makan dengan usia 74 tahun dan berat 45 kg. Silakan Dokter Suke. Pak Astawa, salam sekeluarga nggih Pak. Seingat saya kalau siaran di sini Pak Astawa selalu ikut bergabung ya. Syukur Pak Astawa selalu sehat ya Pak, selalu mudah-mudahan panjang umur. Nanti tolong BEK juga tambahkan ya. Jadi kita dokter tuh selalu kolaborasi juga sama teman-teman ahli gizi. Jadi Pak Astawa, kalau lihat dari berat badan Bapak estimasi lah 45 kg dengan tinggi 155 itu tidak termasuk obesitas. Ya, sepintas saya cek nanti BEK juga tambahkan ya. Jadi saya senang sekali Pak Astawa. Cuma nanti coba biar tidak mengestimasi Pak Astawa, nanti bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat ditimbang Pak, berat badannya kudo gitu ya. Saya punya klien Pak, iya tuh lu ngerti catatan berat badannya Pak. Tiap bulan dia ngecek ya berat badan, tinggi badannya kudo gitu Pak. Nah dari itu nanti kita bisa bantu hitung kudu kebutuhan energi Bapak sebenarnya. Nah ini kan Bapak orang enduk Bayu nih. Ini sekenduk karena dari makanan, apa karena faktor usia atau kurang olahraga kan gitu ya Pak Astawa ya. Nah saran saya itu yang pertama. Yang kedua Pak, pang kuda harus nih makan nih pang pendo, apa pang telu, apa pang papat. Tergantung dari kondisi Bapak. Kalau yang hitung kasar sedikit Pak nggih, 3 kali pun enggak masalah Pak. Tapi kalau beberapa kondisi misalnya ada punya gangguan lambung, itu frekuensinya agak lebihin beda. Ya, misalnya 4 kali saya. Tetapi porsinya lebih gede. Nah, jadi kalau kami bahasa sebenarnya sedikit kali banyak gitu ya. Nah, jadi seperti itu Pak. Tapi biasanya waktu muda misalnya waktu remaja itu piring mujung misalnya makannya mulai kita kurangi karena fungsi organ-organ tubuh kita ini sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Uling umur 30 tahun tuh 0,5 sampai 1% berkurang fungsi organ-organ tubuh kita gitu Pak Astawa. Yang paling penting Pak Astawa, banyak klien-klien yang tuh usia manula Pak Astawa, dia itu ikut olahraga yang menggerakkan seluruh anggota tubuh. Kalau kami disebut di dunia medis itu olahraga aerobik Pak Astawa. Patus cara motore Pak, amoncen je misi bensin, luung misi bensin, tapi busi sing luung,
ban sing lung, sing ngidang masih berjalan. Nanti pas tahu saran tiang, kalau di atas usia 60 tahun nu ngidang berjalan misalnya, gerakan anggota tubuh kurang lebih 15 menit pas tahu. Itu nulungin gak itu karena ada bensin, businnya pang malah masih ngidang berjalan. Itu nulungin gak dan pangsing nyanan bapak terus minum obat misalnya karena ini kuangan vitamin asana kuangan asan ternyata olahraga ternyata penyebabnya. Itu banyak kejadian pas tahu. Cukup koren tapi tiang monitor biasanya tuh pas tahu. Koren bengai video seken olahraga pakai engken gitu ya. Amun misalnya kurang nih kurang benar caranya kita kasih tahu. Kebetulan emang concern yang di bidang olahraga memang Pak Astawa. Jadi seperti itu Pak Astawa. Jadi nanti mungkin ada yang bisa dibantu bisa nanti kabarin tiang gratis untuk Pak Astawa. Tiang senang nanti cari sama tahun dari Bungkulan ya. Iya, baik. Tambahan lagi sedikit nanti di Eka. Pak Astawa, ada satu hal yang sangat penting sekali di atas umur 60 tahun. Tidak hanya di atas 60 tahun. Makan sudah pas, olahraga sudah pas. Tetapi psikis masih ini Pak Astawa. Luangkan kurang lebih waktu, mohon izin Pak Astawa 5 menit sampai 15 menit untuk kalau di dunia Bali itu meditasi. Nah, itu membantu sekali secara psikis. Hormon-hormon yang ada dalam tubuh itu agar seimbang. Energi yang ada dalam tubuh mohon izin seimbang. Semoga bermanfaat Pak Astawa. Mohon beli Eka tambahkan di Eka. Iya, baik. Pak Astawa. Langsung Pak Eka, silakan Pak Eka. Oke, Pak Astawa umur 78 tahun. Wah. Hal pertama yang saya ingin sampaikan kepada Pak Astawa adalah bersyukur. Kenapa? Di umur 78 tahun masih bisa ikut on air di RRI. Yes, nah itu pertama yang mau saya bilang. Masih bisa ikut on air di RRI. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari segi kalau kita dengar suaranya mungkin agak lemah ya, tapi kita harus cross check lagi napi pola makannya, napi aktivitas fisiknya, napi ada hal lain yang menyebabkan ini. Nah, ketiga terkait dengan status gizi. Nah, kalau bahasa kerennya Pak tahu status gizi sebenarnya. Ini dilihat dari usia, berat badan sama tinggi badan. Pak tahu sebenarnya jangan khawatir kalau kita ukur kalau dengan berat badan 45, tinggi badan 155 dengan umur yang sudah usia lanjut, kalau kita ukur status gizinya sekitaran 18,7. Dan itu adalah status gizi normal. Jadi Pak Astawa jangan khawatir ya. Nah, terkait dengan porsi makan, saya setuju dengan Dr. Suko tadi. Kalau kita bicara porsi makan ideal 3 kali sehari. Tapi kalau kita dalam kondisi khusus, misal tiang yang besliu makan begah nih, ya porsinya kita kurangi, tapi frekuensinya yang kita tambah. Nyicil makannya Pak, bedek-bedek tapi pesayin kan istilahnya nih. Nah, terkait apa yang nggak boleh dan tidak boleh. Kalau dengan usia lanjut di atas 60 tahun, sudah masuk kategori lanjut usia namanya niki Pak nggih. Jadi kita tidak lagi spesifik bicara boleh dan tidak boleh. Yang paling pertama yang tekankan di umur usila adalah nafsu makan terjaga. Jangan sampai misal bapak nih pinginnya ayam goreng, yang ada cuma tempe. Nah, gimana kita nyambungin ini? Nggak bisa. Yang penting bapak makannya bervariasi, nafsu makannya terjaga, aktivitas fisik yang bagus, atau masuk peluh tetap keluar keringat pagi-pagi nyari udara kalau cuaca bagus. Itu sudah sangat-sangat bersyukur, sangat bagus sekali dengan kondisi. Nah, sedikit yang cerita, yang punya keluarga almarhum di umur 98 tahun. Pola makannya dari awal saya tahu tetap jamnya tetap, porsinya tetap. Yang membedakan adalah aktivitas fisik. Amen sing man keabian nak makajang amu. Otomatis apa ini dia tuh nggak ngambil kerjaan berat sih, tapi dia keliling otomatis, refreshing yang seperti Dr. Suko bilang, karena dia hobinya refreshing itu lihat tanaman
tumbuh hijau, banyak buahnya, dia refreshingnya ke sana. Jadi psikisnya juga terjaga. Di umur 90 ke atas ya gerakannya baru agak terganggu dia. Kalau di bawah itu dia masih tetap Oke. Ya. Baik, berarti untuk Pak Astawa ini diperhatikan dulu untuk nafsu makan begitu ya, Pak Eka ya. Oke. Kita ke Pak Anggas tadi, Dokter Suke. Ini marak ya untuk masalah jamu-jamu dan lain-lain itu kan. Obat-obat yang mungkin tidak direkomendasikan oleh dokter tapi banyak dijual bebas. Nah, ini bagaimana, Pak Dokter Suke? Pak Anggas, salam sekeluarga. Kebetulan saya dari Kebutaman juga, Pak Anggas. Cuma desa Tamblang. Pak Anggas, jadi benar yang Pak Anggas sampaikan. Kalau tanpa resep dokter, kami pun para dokter masih terus belajar setiap hari ini, masih terus belajar. Apalagi kalau misalnya tanpa resep dokter, maka kemungkinan potensi bahaya itu lebih besar tentunya. Jadi di kesempatan ini juga saya menghimbau untuk teman-teman dan masyarakat, seumpama membeli obat sebaiknya konsultasi dulu yang terbaik untuk tubuh teman-teman sendiri. Nomor 2, kembali saya menghimbau di obat-obatan sebenarnya sudah ada standar. Yang pertama, tinggalin malu obat itu expired apa sing. Jangan sampai teman-teman sekalian, kalaupun sudah didapatkan resep, kadang kayak namanya human error, obat expired kadar. Itu. Kedua, kalau obat-obat dan jamu-jamuannya itu yang paling aman itu adalah sudah ada izin BPOM-nya. Tabik sugropikulun pun kadang yang tertulis ada izin BPOM pun kadang dipalsukan. Ya, tapi yang jelek nasibnya itu misalnya sudah hati-hati kita ini, sudah lihat ini ada izin BPOM. Nah, ternyata juga ada yang oknum-oknum tertentu. Nah, tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Tetap kita utamakan yang sudah ada BPOM-nya. Kalau saya di keluarga itu coba tinggalnya lalu ada BPOM-nya apa sih. Setidaknya dengan ada logo BPOM itu kita, ini sudah dicek sama teman-teman kita yang di BPOM. BPOM Buleleng itu sangat-sangat bagus loh. Ya, saya tahu dia itu keliling ke tempat-tempat itu. Terima kasih teman-teman BPOM. Ada kekurangan dengan BPOM atau kami di ID dan ahli gizi, mohon kritik sarannya juga. Jadi seperti itu Pak Anggas dan juga teman-teman sekalian. Nah, peningkat stamina ini yang juga hati-hati. Kalau di dunia kedokteran, peningkat ampura, stamina yang mana nih? Ane beten apa bedur nih? Beberapa kasus itu ane beten. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham maksud saya. Yang beten itu beberapa kasus itu ditambah obat-obatan yang juga agak keras kalau di dunia kedokteran. Jadi ada efek samping ke jantungnya. Nah, hati-hati teman-teman sekalian. Kalau tidak ada izin BPOM-nya, belum ada rekomendasi dari dokter. Saya senang sekali itu pada pasien-pasien atau klien yang bahkan dari luar negeri itu, dia akan selalu nanya dia itu, "Dok, ini obat tradisional ini dokter setuju atau enggak?" Jadi kami research sama-sama diskusi dengan klien. Kalau menurut data ini kandungannya, efeknya seperti ini, izinnya seperti ini, mari kita pilih iya atau tidak. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kalau bisa kita cara menyamu lah. Jadi kita saling koordinasi untuk yang terbaik. Baik. Nah, mungkin terakhir untuk yang mengidang melihara, itu terus terang memang fenomena di masyarakat Bapak. Tergantung dari mindset kita memang. Ya, kita upayakan kalau tempat kami itu minimal satu kali itu sudah MCU. Saya wajibkan tim kami untuk MCU. Karena ya sekali lagi kita ngimbau orang jangan sampai kita ada MCU. Tuh nomor 2. Kalau memang ada dana, sebaiknya upayakan untuk kesehatan. Tapi kan ini celik bingkah betan diu nih Pak. Memang agumilingah aja liu. Ada kene ada nih gitu. Tapi kami upayakan, kami sampaikan sebaiknya kalau ada dana, investasikanlah dana itu untuk cek kesehatan juga. Sebenarnya cek asam urat, kolesterol, gula, astungkaren 50.000 bercukup sebenarnya, bercukup dan banyak ada tersedia juga. Mungkin dari di Eka tambahan. Makasih Dokter Suke. Pak Eka mungkin bisa ditambahkan Pak Eka, silakan. Ini kalau dari Pak Anggas ya, kebersamaan. Terima kasih. Ini kalau saya cermati lebih ke kebiasaan ya. Sama hanya dengan kebiasaan makan. Hal yang paling sulit kita rubah adalah kebiasaan. Habit itu yang paling susah. Kalau mungkin kita bicara, kalau kami di gizi diet, pola makan itu gampang, itu simple. Karena
ngerubah kebiasaan yang dari awal masuk ke kebiasaan baru itu yang susah. Jadi seperti kebiasaan minum obat, penambah stamina. Padahal kalau kita telisik lagi, kalau ke diri kita, pribadi kita masing-masing, kalau kita sudah pola makan yang bagus, aktivitas fisik yang sehat, pola hidup yang sehat, rasanya nggak perlu pakai ini dok ya. Yang perlu ya sana. Nggak perlu ada ini. Jadi ini lebih ke perubahan kebiasaan sebenarnya kalau saya lihat dari Pak Ngas ini. Baik, berarti perlu ada penyesuaian kebiasaan kita. Betul. Oke, baik, terima kasih. Tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10. Ini Dr. Suke dan juga Pak Anggas, kemudian Pak Astawa juga terima kasih, Beli Eka juga terima kasih. Namun sebelum kita pamit, kita akan dengarkan dulu closing statement singkat terkait dengan gaya hidup yang buruk ini harus kita waspadai agar PTM tidak mengintai. Nah, silakan Dr. Suke bisa memberikan closing statement. Oke, untuk cegah PTM itu kita bisa melakukan MAM. M-nya itu adalah medical check up secara reguler. Kita sarankan 6 bulan sampai 1 tahun. O-nya itu adalah olahraga minimal 15 menit yang aerobik itu yang menggerakkan seluruh tubuh. M-nya itu adalah makanan. Makanannya itu kita ada rem dan gasnya seperti dia tadi. Tambahan sedikit, traditional medicine kita ada banyak sekali obat-obatan yang alami sebenarnya dititipkan oleh leluhur yang bisa kita gunakan dan tentunya ada standarnya. Teman-teman bisa download di internet yang sudah diteliti oleh Kemenkes. Banyak sekali itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suke. Beli Eka, silakan bisa memberikan closing statement. Closing statementnya bagi teman-teman ya. Pertama, jangan lupakan air putih. Air putih itu simple, tapi itu memang kaya banget. Jangan pernah lupakan air putih, jangan pernah menggantikan air putih dengan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan sarapan pagi. Jadi teman-teman siapapun pendengar radio, biasakan sarapan pagi karena tubuhnya kita itu puasa dari jam tidur malam. Biasakan sarapan pagi. Yang ketiga, yang terakhir adalah pola makan yang teratur. Ingat, apapun yang teman-teman makan sekarang itu akan menentukan pola hidupmu ke depan. Terima kasih. Luar biasa ini. Tadi Dr. Suke mendekatkan ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mencegah PTM, ya. Dan Pak Eka juga mengatakan bahwa pola makan yang sehat kita hari ini menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Jadi kalau kita mau sehat, kita mau beraktivitas dan melihat anak cucu kita, mari kita sama-sama ubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang lebih sehat lagi agar terbebas dari penyakit tidak menular. Saya Rizka Desiandra, terima kasih atas perhatian Anda mendengar. Selepas ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.